ada pertanyaan, Kak, apa sih bedanya ishrin dengan ishrun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Akbar di channel YouTube saya ini. Oke, ada pertanyaan, Kak, apa sih bedanya ishrin dengan ishrun? Jadi ini masih ngobrolin tentang hitungan dalam bahasa Arab. Jadi bedanya ishrin sama ishrun, atau talatin dengan talatun, arba'in arba'un, khamsin khamsun, sitin situn, sab'in sab'un, zamanin zamanun, tis'in tis'un. Itu bedanya apa sih? Secara arti itu sama. Jadi ishrin artinya 20, ishrun juga artinya 20, salasin artinya 30, salasun artinya 30. Bedanya apa? Perbedaannya itu hanya dalam kaidah nahwu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada sorof, ada nahwu. Jadi ini itu dalam nahwu, ishrin dan ishrun itu berbeda. Kalau ishrin, dalam ishrun adalah 20 dalam posisi dia rofa. Rofa itu ditandai dengan domah. Kalau ishrin itu dia dalam kondisi nasab atau jar. Kalau nasab itu biasanya posisinya fathah, kalau jar itu kasroh. Jadi pembahasannya sebenarnya panjang. Jadi rofa itu kapan gitu, nasab itu kapan, jar itu kapan. Jadi secara umum gini, kalau ishrun itu kan dia dalam posisi rafa. Rafa itu contohnya dalam kondisi fa'il misalkan, bukan fa'il sih, al-khobar misalkan, hadza ishruna dolar, ini 20 dolar. Hadza ishruna dolar, ini 20 dolar. Itu dalam kondisi rafa. Bisa juga kalau ishrin contohnya gini, dalam kondisi nasab. Dalam kondisi nasab nih seperti ro'aitu ishrina dolar, saya melihat 20 dolar. Ro'aitu ishrina dolar. Atau akhadtu, saya mengambil. Akhadtu ishrina dolar, saya mengambil 20 dolar. Atau dalam kondisi jar. Dalam kondisi jar itu yang ditandai dengan kasroh. Akhadtu khamsah min ishrina dolar, saya mengambil 5 dari 20 dolar. Min itu kan harfu jar. Min itu harfu jar yang membuat kata atau kalimat setelahnya itu menjadi majrur. Majrur itu ditandai dengan kasroh. Tapi dalam kondisi ishrin dan ishrun tidak ada kasroh-kasrohan, semuanya antara ishruna atau ishrina. Kalau ishrun dalam kondisi rafa, ishrin dalam kondisi nasab atau jar. That's all. Dalam percakapan sehari-hari, mau ishrin mau ishrun itu nggak masalah. Ishrin, ishrun itu tidak masalah untuk digunakan dalam sehari-hari. Nggak usah takut salah gitu ya maksudnya. Jadi tetap ishrin itu tepatnya 20, tetap dipahami, dan itu tetap artinya seperti ishrun. Ishrin tetap ishrun gitu artinya. Jadi nggak ada masalah dengan itu dalam bahasa percakapan. Tapi mungkin dalam kondisi kayak penulisan ilmiah, penulisan hal-hal yang sifatnya lebih formal, lebih harus taat kaidah, ya nggak bisa kita bilang hadza ishrin, tetap harus bilangnya hadza ishrun, hadza ishruna dolar. Jadi harus taat kaidah. Jadi pokoknya tulisan-tulisan atau dalam konteks kita formal harus sesuai kaidah, ya maka ikutin kaidah. Tapi dalam konteks non formal nggak usah khawatir dengan hal-hal yang terkait kaidah dalam bahasa Arab. Ngomong aja, kosakatanya apa, mau domah mau kasroh, dalam bahasa percakapan mafhum, dipahami dan jelas kosakatanya apa, terkait kaidah, insya Allah aman, nggak ada masalah. Tetap orang Arab paham gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan kaidah dalam bahasa-bahasa percakapan. Kecuali nanti kita dalam konteks kita menulis tesis, menulis berita, menulis laporan-laporan ilmiah dan sebagainya, hal-hal yang bersifat iklan formal lah ya, maka kita harus taat kaidah. Tapi dalam bahasa sehari-hari santai, sama kayak bahasa Indonesia, kita sehari-hari nggak memang mikirin kita kaidah, enggak. Jadi pertama dalam level komunikasi santai, nggak usah takut kaidah. Tapi mungkin nanti next levelnya dalam konteks penulisan ilmiah dan sebagainya baru itu diperhatikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat
like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat yang udah subscribe, dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.